Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Soliha dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Ekonomi moneter Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran uang dalam konteks prinsip-prinsip syariah. Ekonomi moneter Islam fokus pada sistem moneter yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan. Ada 4 konsep dasar ekonomi moneter Islam. Yang pertama adalah stabilitas nilai tukar mata uang, pembagian kekayaan dan pendapatan secara adil, penggunaan sumber daya untuk tujuan produktif, dan uang sebagai barang publik. Ruang lingkup ekonomi moneter secara umum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan peranan uang dalam perekonomian suatu negara, seperti peranan uang, pengaruh jumlah uang beredar, dan teori uang. Sedangkan ruang lingkup ekonomi moneter Islam mencakup beberapa aspek penting yang berdasarkan pada prinsip syariah, seperti prinsip syariah itu sendiri, tujuan kebijakan moneter, dan instrumen kebijakan moneter. Urgensi kebijakan moneter yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal, penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tercapai. Tujuan sistem moneter Indonesia yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah terbagi menjadi 2 dimensi. Dimensi pertama ialah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa, tercermin dari pengembangan laju inflasi. Dimensi kedua terkait dengan pengembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dasar pemikiran sistem keuangan Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan pada tujuan yang penting dan produktif. Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku umat Islam dalam semua kegiatan ekonomi syariah yang harus sesuai dengan pedoman hukum Islam dalam rangka mewujudkan dan memelihara maqasid syariah. Ruang lingkup keuangan Islam atau keuangan syariah mencakup berbagai aspek seperti lembaga keuangan bank berupa bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan lembaga keuangan non-bank berupa pasar modal syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan mikro atau BMI. Sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan yang ditunjukkan untuk memakmurkan ekonomi dan keadilan sosial. Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah, dikeluarkan oleh pemerintahan yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang dalam ekonomi Islam memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai media pertukaran yang memudahkan transaksi antar individu. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Uang digunakan sebagai pengukur nilai barang dan jasa, memungkinkan penilaian yang lebih mudah dalam transaksi. Yang ketiga adalah uang sebagai penyimpanan nilai. Uang dapat menyimpan kekayaan meskipun ada batasan dalam hal nilai yang dapat disimpan. Konsep uang dalam Islam berfokus pada uang sebagai alat tukar dan pengukuran nilai, bukan sebagai komoditas. Uang diakui sebagai barang publik yang harus mengalir dalam perekonomian, mendukung transaksi dan investasi, serta menghindari penimbunan yang dapat menghambat perekonomian. Pasar uang adalah tempat di mana transaksi jual beli surat berharga atau sekuritas keuangan dengan jangka waktu pendek dilakukan. Pasar uang berfungsi sebagai sumber pendanaan yang efisien, memungkinkan pemilik dana untuk menawarkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Pasar modal adalah tempat yang melibatkan penawaran umum dan perdagangan efek, termasuk saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan publik serta lembaga terkait. Pasar uang berperan penting dalam sistem keuangan modern dengan menyediakan likuiditas dan membantu dalam pengelolaan risiko. Hal ini juga mendukung kegiatan ekonomi dengan memfasilitasi pinjaman jangka pendek yang diperlukan oleh individu.
Sedangkan fungsi pasar modal dapat dilihat dari cara pendapataannya, pemerataan pendapatan, dan mekanisme investasi. Pasar valuta asing adalah tempat di mana terjadi permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing. Jenis transaksi di pasar valuta asing ada 3. Yang pertama adalah transaksi spot, pembelian atau penjualan mata uang yang diselesaikan dalam waktu singkat. Nah, yang kedua adalah transaksi forward, yaitu kesempatan untuk membeli dan menjual mata uang pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah swap mata uang, pertukaran mata uang dengan kesempatan untuk mengembalikan mata uang tersebut pada waktu yang akan datang. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Syariah harus memenuhi prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya guna membiayai investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Fungsi lembaga keuangan non-bank adalah menghimpun dana. Lembaga keuangan non-bank mengumpulkan dana dari masyarakat melalui penerbitan surat berharga yang dianggap lebih aman dan efisien. Yang kedua adalah memberi kredit. Lembaga keuangan non-bank menyediakan kredit jangka panjang dan jangka pendek untuk mendukung pembangunan usaha. Yang ketiga adalah perantara bisnis. Lembaga keuangan bank berfungsi sebagai penghubung antara pemilik modal dan perusahaan yang membutuhkan dana. Yang ketiga adalah diversifikasi pembiayaan. Lembaga keuangan non-bank menawarkan alternatif pembiayaan di luar perbankan melalui stabilitas sistem keuangan. Lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia yang pertama adalah Pegadaian Syariah, yaitu salah satu lembaga yang memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan sistem gadai. Yang kedua, asuransi syariah, merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Yang ketiga, ada pasar modal syariah, adalah bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Adalah reksadana syariah, adalah sarana investasi campuran yang menggambarkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Yang kelima adalah obligasi syariah atau sukuk. Secara sederhana, sukuk dapat dimaknai sebagai bukti kepemilikan surat berharga atas suatu investasi. Yang keenam adalah lembaga zakat, koperasi syariah, wakaf tunai, dan baitul mal wa tamrin. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.